Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kania, halo Wendri, selamat sore. Halo, sore kembali. Apa kabar Teh Windri dan Kang Ripki? Bertemu lagi Alhamdulillah via baik. virtual. Iya, sekarang kita mengerjakan tugas sekaligus podcast pertama di YouTube kita, tugas dari Teh Mirna uh, di mata kuliah pengenalan dan pengembangan diri. Materi yang akan kita bawa sekarang adalah pengembangan diri untuk membentuk sebuah karakter anak yang didasari dari beberapa faktor. Critical thinking, lalu yang akan kalian bawakan apa? Self acceptance sama self awareness dan juga ada mengendalikan diri. Pengenalan diri. Dan akan ditambahkan juga tentang apa Teh Windri? Self love. Self love. Nah, kayak gitu ya. Kita dari 5 materi ini kita akan dibahas oleh kita bertiga. Namanya ini podcast, kita santai aja, kita saling tukar pikiran, di sini kita diskusi. Oke kan ya? Oke Windri? Siap. Oke, mungkin langsung ke materi yang saya akan bahas ya, pemikiran kritis atau critical thinking. Pentingnya berpikir kritis untuk anak-anak yang akan menjadi seorang orang tua untuk di masa depan. Pentingnya pemikiran kritis atau skill critical thinking untuk masa depan, kayak gitu. Gimana cara agar bisa berpikir kritis, kayak gitu kan? Ada bagaimana caranya, apa sih fungsinya gitu ya, lalu manfaat-manfaatnya apa aja, kayak gitu. Dan sebelum jauh lebih lanjut lagi, saya akan bacakan satu definisi ya. Michael Scriven dan Richard Powell pernah menyatakan bahwa berpikir kritis itu adalah proses aktif untuk menganalisis informasi yang didapat, yang hasilnya dapat digunakan sebagai panduan dalam bertindak. Itu. Pemikirannya itu, pemahamannya itu adalah bagaimana seseorang bisa mendapatkan informasi, lalu dia gali kembali, gitu ya. Sebelum dia ambil kembali, dia terus gali lagi pemikirannya dan dia menjadikan itu sebuah fondasi dasar untuk menjadikan sebuah pola pikir baru atau menjadi sebuah tindakan untuk dia lakukan sebelum dia mendapatkan informasi. Nah, di situ dia akan gali dulu, bener nggak sih informasinya, kayak gitu. Lalu apa aja sih yang bisa menambahkannya lagi, dan akhirnya dia keluarkan kembali. Bisa dipahami? Bisa. Kayak gitu. Lalu biasanya ciri-ciri orang yang selalu berpikiran kritis biasanya itu selalu menyikapi sebuah informasi sangat rasional, gitu ya, masuk akal, logika gitu ya. Ini logis nih beritanya, ini benar nih gitu ya, dan memiliki sifat empati. Lalu dari pemikiran rasional ini didasari dari misal ada informasi tentang berita A, si mahasiswa atau si anak ini akan berpikiran bahwa iya ini benar, terus dia gali kembali ilmunya, udah dapat, dan dia bisa kembangkan lagi. Biasanya anak-anak yang memiliki skill critical thinking ini didasari dari anak-anak mahasiswa yang mengikuti organisasi-organisasi kayak gitu. Makanya mereka bisa melakukan apa yang biasanya aksi gitu ya, di kampusnya untuk mengeluarkan aspirasinya kayak gitu, karena mereka didasari dari informasi-informasi yang mereka sudah gali kayak gitu. Lalu bagi mahasiswa ya penting sekali gitu memiliki skill critical thinking agar bisa terhindar dari kesalahan, yaitu berita hoax. Misalkan yang tadi saya bahas ya, mahasiswa biasanya hati-hati terhadap mahasiswa. Kenapa? Saya jujur aja, di kampus yang lama saya adalah seorang aktivis. Di semester 1, namanya kita maba ya dulu, kita nggak tahu isunya apa, ya kita turun-turun aja, aksi-aksi aja gitu, kita ikut aksi, nggak tahu
isunya lagi apa nih, beritanya apa, ya kita ikutin aja. Nah itu yang didasari dari belum ada pemikiran critical thinking di diri saya. Itu berselangnya waktu saya mulai belajar, saya mulai menambahkan ilmu saya. Ternyata sebelum harusnya gitu ya, sebelum mahasiswa saya aksi, harusnya saya tuh mendapatkan informasi dan menggalinya lagi lebih dalam. Oh ya, ini aksinya benar nih, ini aksinya kurang baik nih, ya udah nggak usah gitu. Banyak sekali ya mahasiswa atau anak-anak yang mereka mengikuti aksi, mereka mengikuti acara-acara, tapi tanpa tahu isunya apa, beritanya apa, gitu. Ya udah mereka jalan aja, yang didasari dari kesetiakawanan katanya gitu. Padahal mereka nggak tahu apa. Lalu selain dari seorang mahasiswa, kita sedikit membahas tentang orang tua gitu ya. Mohon maaf untuk para orang tua, biasanya orang tua yang konvensional gitu, mereka selalu berpikiran bahwa misal anak yang sedang memegang HP, memainkan HP itu ya udah jatuhnya lagi main game, lagi nggak belajar gitu. Padahal kita tahu sendiri HP ini sudah menjadi alat bantu manusia untuk menjelajahi dunia maya, untuk belajar, ya kan? Bertukar informasi, semua ada di HP. Dan jika saya lihat diri saya sendiri, jika saya sedang mengerjakan tugas di HP dan orang tua saya gitu ya, salah satunya yang memang saya masih dibesarkan dididik oleh orang tua yang masih konvensional, yang masih terbilang orang tua zaman dulu lah, seperti itu. Dia kalau beliau melihat saya jika saya sedang belajar di HP, dia cuma bilangnya main HP terus atau main HP wae atulah gitu ya, tanpa beliau tahu bahwa saya sedang mengerjakan tugas, bukan main HP gitu, bukan main game aja. Karena pemikiran dari si orang tua tersebut, ya saya lagi megang HP ngerjain, padahal saya ngerjain tugas. Padahal orang tua belum tahu gitu ya, di HP itu semuanya ada gitu, bukan hanya sekadar main game aja. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, Pak Amin gitu? Izin bertanya ya Kang Rifki. Oh boleh, kenapa tuh? Ini kan masalah parenting ya masuknya ya. Parenting. Oh iya, parenting. Jadi mungkin yang mau ditanya kenapa gitu ada pemikiran orang tua yang selalu beranggapan bahwa kenapa sih kalau misalnya anak-anak yang ngelihat anak aja main HP sedikit kayak oh ini anak udah deh kayaknya lagi males-malesan, lagi main game, lagi entah itu chattingan mungkin sama orang yang dia suka, entah kayak gimana gitu. Tapi jarang sekali orang tua yang beranggapan bahwa oh ini lagi kuliah online, oh ini lagi ngerjain Google Meet-nya, mungkin kita lagi nge-zoom, lagi ada percakapan bersama gurunya mungkin di WA. Jarang banget kan kayak ngeliat orang tua gitu. Yang ada gitu orang tua bilang, kamu main HP terus, kapan belajarnya? Padahal kan sekarang gitu kan HP itu tempat belajar juga. Bagaimana sih tanggapan Kang Rifki sebagai calon orang tua mungkin ya? Oh iyalah, pastikannya juga calon orang tua, Winry juga sama. Ya, pokoknya bagaimana tanggapannya terhadap orang tua yang seperti itu? Ya, kalau saya menanggapinya bahwa saya melihat juga ya kondisinya. Orang tua yang memang bisa disebut, tapi ini tidak semua orang tua ya, tetapi khususnya terhadap orang tua yang masih konvensional, yang memang masih punya prinsip dia itu sulit untuk mengikuti zaman lah, kayak gitu. Pemikiran orang tua konvensional itu biasanya nih, kalau kamu belajar itu biasa belajar zaman saya dulu. Nah itu ada sifat yang udah zaman saya mah nggak kayak gini, jadi terus kekeh gitu di zaman dia gitu. Padahal kan zaman sekarang sudah berkembang ya gitu. Kalau kata orang tua tuh, kalau kamu belajar tuh harus kamu di depan buku gitu, kamu nulis gitu. Padahal kan sekarang udah ada
Kita kayak kemarin kan kita UTS ya, ada yang dari HP, ada yang di laptop gitu. Ya kita menggunakan handphone untuk mengerjakannya, tetapi sudut pandang orang tua ya, belajar mah terus gitu, nggak gitu. Belajar mah bukan buku kayak gitu. Tetapi terkadang orang tua yang memang seperti itu pun kita sulit anak tidak sulit untuk berdiskusi, ngasih taunya, malah disebutnya nanti anak yang tidak sopan gitu kan, jatuhnya melawan. Itu sulit juga sih. Tapi kan dengan cara kita berdiskusi, kita berikan pendekatan terhadap orang tua, itu bisa memberikan sebuah pengertian terhadap orang tua bahwa oh ya di HP itu banyak sekali penggunaannya kayak gitu. Dan kenapa orang tua bisa berpikiran seperti itu? Karena didasari dari informasi yang tidak 100% gitu. Tidak 100% yang dia dapatkan, tidak 100%-nya, dan tidak 100% benar. Kalau kita lihat berita, banyak ya anak kecanduan bermain game online di HP gitu ya, game mobile. Sudut pandang orang tua melihat itu pasti akan merasakan bahwa oh ya HP teh penyebab dari si anak malas belajar gitu. Ada paradok seperti itu yang didasari dari informasi yang nggak didapetin setengah-setengah, ataupun tidak didasari dari orang tua itu tidak berpikir kritis terhadap berita kayak gitu. Kalau misalkan menganggap berita itu dasari untuk main game nih, ya udah main game terus. Tapi kalau misalkan kita berpikir ya sebagai orang tua bahwa padahal kalau si anak dia ini dididik oleh orang tua, HP ini fungsinya untuk A, B, C, D, E, F, G. Kamu boleh menggunakan ini, tapi jangan lupa menggunakan hal lainnya. Itu bagus banget. Dan tidak akan menjadikan si anak ini menjadi kecanduan game, bisa membagi waktunya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kata-kata bahwa didiklah anak sesuai zamannya itu betul-betul berpengaruh sekali ya, gitu kan? Betul. Nah itu yang menjadikan pengembangan diri dan menjadikan sebuah karakter untuk si anak. Kan kayak gitu ya. Dan nanti mungkin dari pengembangan diri itu bisa dilebarkan kembali oleh Fania kan kayak gitu ya. Iya Kang. Itu dari kalau kita bahas tentang pemikirannya, critical thinking ya, itu gitu. Kita sebagai calon orang tua modern gitu ya, kita harus mulai belajar dari sekarang untuk berpikiran kritis. Kita harus mulai dari sekarang belajar meningkatkan skill critical thinking kita. Seperti itu kan ya. Oke, Kang Rifki, terima kasih atas jawabannya yang sangat menjawab sekali pokoknya. Iyalah, masih belajar. Kita sama-sama belajar kayak gitu. Windri ada yang mau didiskusikan? Ya, untuk sekarang belum ada. Belum ada sih ya. Mungkin saya bisa lanjut. Nah, oke. Sekarang selanjutnya manfaat dari berpikir kritis atau memiliki berpikir kritis. Gitu. Yang pertama, gitu ya, kita menjadi seseorang yang mudah penasaran dan mudah mencari tahu atas informasi yang kita dapat. Gitu. Pemahamannya, kalau misalkan dulu kita zaman sekolah, gitu ya, kita dikasih tahu sama guru kita bahwa materinya misal 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terkadang ada anak yang berpikiran ternyata yang hasilnya 2 itu adalah 1 ditambah 1. Ya udah, terus informasi yang didapat itu tidak digali lagi. Tetapi kalau si anak memiliki critical thinking, dia akan menggali lagi informasi lebih dalam lagi, materinya didalamin lagi. Oh, ternyata yang menghasilkan angka 2 itu bukan hanya sekedar 1 ditambah 1, ada 4 dikurangi 2, 5 dikurangi 3, dan seterusnya. Jadi ada pendalaman lagi materi informasi yang dia dapat gitu. Terus, dan dijadikan, kita kembali lagi apa yang sudah dikatakan oleh Michael Scriven dan Richard Powell, menjadi sebuah panduan dalam bertindak. Gitu. Menjadi sebuah fondasi diri untuk melakukan sesuatu. Gitu. Bisa dipahami teman-teman?
Bisa. Secara tidak langsung ya di sini menjadikan karakter si anak, membuat karakter anak menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kreatif, menjadi lebih cerdas. Di situ dari pemikiran kritis, critical thinking, skill critical thinking yang dimiliki seorang anak menjadikan kepribadian si anak pun berubah. Kayak gitu. Mungkin seperti itu, dan benar seperti itu kan Kania ya? Nanti Betul. bisa dibahas juga oleh Kania. Lalu yang kedua itu membantu kita menjadi terbiasa bertanya. Ya memang terkadang saya pun terhadap anak atau terhadap seseorang yang selalu banyak tanya pun kadang-kadang risih juga. Kok nanya terus sih, nggak ngerti-ngerti gitu kan. Mungkin kan juga atau Windri pernah ngerasain seperti itu ya? Iya, padahal kayak ngerasa aduh kayak malas banget ngejawabnya, padahal emang anak tuh lagi aktif-aktifnya buat nanya gitu, nyari tahu. Betul. Karena apa? Kita kembali lagi ke salah satu core salah satu core dari critical thinking ini adalah keingintahuan, gitu ya. Keingintahuan yang sangat dalam, gitu ya, dengan cara bertanya, gitu. Kita tidak boleh, jujur ya, kita tuh nggak boleh melihat seseorang itu secara objektif, tapi lihat anak itu secara subjektif. Oh iya, dia nanya memang dia karena didasari tidak tahu, dia tuh ingin mengembangkan lagi ilmunya, kayak gitu. Meskipun kita merasa saya udah ngerti, tapi kan si anak tersebut kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain, kayak gitu. Dan oh iya, oke, gitu. Kita dalami lagi bahwa dari critical thinking ini si anak ini sedang mendalami ilmu ataupun membangun karakter dia sendiri untuk bisa lebih kritis. Seperti itu. Just information-nya nih teman-teman. Skill critical thinking ini sangat-sangat dibutuhkan di abad 21 ini. Gitu. Saya izin share screen ya teman-teman. Boleh. Sebentar, share screen. Udah kelihatan? Sudah. Nah, gini ya. Skill critical thinking ini masuk ke skill wajib yang harus dimiliki di abad ke-21 di critical thinking. Dia itu berdampingan dengan komunikasi. Lalu dari 6 skill ini kita tuh benar-benar harus dimiliki untuk menjadi pondasi hidup kita, menjadi pondasi diri kita untuk menjalankan kehidupan, untuk menjadi orang yang modern, seseorang yang modern. Kayak gitu. Bagaimana kita berpikiran kritis, komunikasi baik kita gitu ya, citizenship kita, pertemanan kita, relationship kita gitu ya, kreativitas gitu, grow mindset, pemikiran lebih maju lagi, lalu ada kolaborasi kita terhadap sesuatu hal kayak gitu. Nah ini dari 6 hal kayak gini benar-benar dibutuhkan sekali di abad sekarang. So, ada satu lagi yang memang dibutuhkan di abad sekarang, teman-teman. Nah, ada informasi tentang menurut World Economic Forum, masih ada ini gambarnya takut. Ada. Nah, menurut the World Economic Forum, berpikir kritis akan menjadi skill paling dicari nomor 2 di dunia kerja pada tahun 2020 itu hingga sekarang dan hingga ke depannya dimulai gitu. Setelah kemampuan menyelesaikan masalah kompleks kayak gitu. Dilihat dari pernyataan ini, skill critical thinking ini memang sangat menjadikan dasar kita untuk menjalankan kehidupan. Maka dari itu karakter gitu ya, balik lagi ke perubahan pengembangan diri kita itu diawali dari critical thinking kayak gitu. Dan bagaimana cara kita untuk memiliki critical thinking? Pertama, kita harus
terus menggali informasi. Jangan malu untuk bertanya, gitu ya. Itu bertanya aja, discuss, buat diskusi dengan teman. Gitu. Kalau fungsinya apa ya? Agar tidak salah miskom antar 1 dan 2 dan ketiga teman lain. Kayak gitu. Dan yang paling penting, buatlah fondasi ilmu pengetahuan kita di bidang kita. Mungkin kalau kita di psikologi ya, buatlah fondasi ilmu di psikologi, ilmu psikologi agar bisa lebih baik lagi dalam penyampaian. Meskipun saya pun masih kurang baik dalam penyampaian, saya kurang baik dalam saya masih belajar lah. Kita pun masih belajar dan saya tidak malu untuk mencoba. Learning by doing. Learning by doing, benar ya? Betul. Ya. Belajar sambil melakukan, belajar sambil mencoba. Trust, mencoba dan mencoba. Itu sih dari saya, dari critical thinking, dan mungkin akan dilanjutkan kembali di pengembangan dirinya oleh Kania. Seperti itu Kania ya? Iya, terima kasih Kang Rifki, penjelasannya begitu detail sekali ya. Oke, kalau di sini saya sendiri akan membahas beberapa penerimaan diri mungkin ya. Yang pertama kita ada self acceptance, yaitu yang artinya adalah menerima diri. Jadi saya ini ngambil satu teori, yaitu menurut Morgondo. Jadi pengertian menerima diri menurut ia adalah penerimaan seorang atas semua hal yang telah melekat dan menjadi atribut di dirinya, baik itu sisi positif maupun negatif. Jadi kita tuh diusahakan sebelum mencari tahu orang lain, ingin tahu tentang keadaan orang lain, kita juga harus mengenal diri kita sendiri gitu kan, entah itu dari hal sisi positifnya, entah itu hal negatifnya. Jadi kita harus menerima diri dulu. Jadi bagi sebagian orang mungkin ya, aduh gimana sih cara kita menerima diri kita dengan keadaan yang mungkin, aduh aku kurangnya di sini nih, aduh aku punya kekurangannya yang kayak, aku gak bisa matematika gitu. Oh, jadi kita tuh pahamin di self acceptance ini tuh, jadi kita, oh ternyata kekurangan saya di bidang matematika. Oke, nggak apa-apa. Mungkin saya ada kelebihan di bidang lain. Seperti itu. Jadi kita ya menerima aja gitu, menerima diri kita bahwa dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelebihan kita. Lalu kita juga memahami pengertian menerima diri dengan merasakan perasaannya. Kayak misalnya mungkin Kang Rifki atau Teh Winri pernah dikritik oleh orang lain gitu, atau dikasih saran, apa sih perasaan yang pertama muncul gitu waktu dikritik? Gimana? Gimana Teh Winri? Saya dulu, Winri dulu. Boleh, silahkan Teh Winri. Ya kalau saya gitu ya. Kalau saya, jika saya dikritik seseorang, jujur dari segi positif ya, saya sangat menerima, khususnya saya sangat menerima kritikan dari seseorang dan saya sangat senang. So, agar kita itu merubah apa kesalahan kita bisa membuat yang salah menjadi lebih baik kayak gitu kan. Itu pengembangan diri kita gitu kan. Pengembangan diri saya untuk bisa lebih berkembang lagi. Kurang lebih seperti itu lagi. Oke, buat Teh Winri gimana kalau rasanya dikritik oleh orang lain atau dikasih saran sama orang lain? Kadang iya Pak. Oke, agak putus-putus. Mungkin bisa diulang. Dikritik orang tua kesel gitu. Kesel ya, agak kesel, mungkin agak emosi. Tapi itu sebuah pernyataan dari orang lain gitu kan. Ya sih, emang sebagian orang mungkin pertama ngerasain dikritik itu mungkin agak emosi gitu kan ya. Jadi
itu tuh nggak apa-apa, hal yang wajar gitu. Kita pengenalan diri kita bahwa perkataan orang lain itu mungkin ada benarnya gitu kan, ada benar. Oh, tapi lama kelamaan diri kita tuh bisa menerima, oh ternyata kekurangan saya tuh di sini. Oh, ternyata saya tuh gak jago gitu di bidang ini. Mungkin saya bisa jago di bidang lain kayak gitu. Eh, Lalu kita pindah lagi ya ke mungkin di menerima diri ini, udah paham kali ya self acceptance ini. Kita pindah materi ke self awareness yang selanjutnya. Kalau di self awareness itu dari Abraham Maslow ya. Abraham Maslow yaitu yang mempunyai teori humanistik bahwa ia mengemukakan tentang kesadaran diri. Yang dimaksud kesadaran diri adalah memahami siapa diri kita, bagaimana menjadi diri sendiri, dan apa potensi yang kita miliki. Jadi kita tuh punya potensi apa sih sebenarnya di diri kita sendiri? Nah, disinilah kita mencari apa yang kita apa potensi dari diri kita gitu kan. Mungkin saya bisa make up gitu, saya bisa berbisnis. Nah, di sini kita mencari jati diri kita seperti itu. Mungkin saya ada beberapa cara untuk bertanggung jawab, bagaimana bertanggung jawab dengan diri sendiri gitu kan. Yang pertama itu, oke, Teh Winry keluar mungkin kendala jaringan ya. Oke, nggak apa-apa. Yang pertama itu ada menjaga kebersihan diri tanpa diminta. Jadi kita kalau misalnya udah ngerasa, aduh badan udah bau, kita tuh ya mandi gitu, nggak usah harus disuruh lagi, ya kan? Ya udah mandi gitu. Terus kalau kita, oke, Teh Winry, gimana jaringannya? Aman? Oke, boleh dilanjut dulu sebentar. Lalu ada yang kedua, mengerjakan sesuatu tanpa diminta. Ya, seperti mungkin dari hal terkecil ya. Aduh, kamar udah nggak enak nih, udah kotor, udah sumpek. Ada inisiatif dari sendiri buat, ayo deh beresin kamar gitu, kayak gitu. Lalu bersikap konsisten. Konsisten di sini tuh kita tuh kayak menjadwal hal-hal terkecil lah, dari kita berkegiatan bangun tidur sampai ke tidur lagi kita jadwal semuanya supaya jadi waktu itu diatur gitu oleh diri sendiri. Terus jangan menyalahkan individu lain. Kayak misalnya kita balik lagi dulu ke diri sendiri, kayak lihat dulu kesalahan diri kita, apa yang salah pada diri kita. Kalau misalnya kita ngerasa di diri kita yang salah, introspeksi. Kalau misalnya individu lain yang salah, kita sebenarnya jangan menyalahkan, harusnya mengkritik dan memberi saran yang seperti tadi itu ya. Lalu ada menunjukkan rasa peduli, yaitu empati yang tadi dijelaskan oleh Kang Ripki mengenai empati ya. Lalu ada yang keenam, menentukan tujuan jangka panjang. Jadi kita tuh membuat planning, bagaimana kita ke depannya, akan seperti apa kita ke depannya, mau menjadi apa kita ke depannya, ya pokoknya seperti itu. Jadi sudah tertata rapih, itulah ya. Nah, ini yang terakhir biasanya sering dilalaikan oleh para pelajar dan mahasiswa seperti kita. Menyelesaikan kewajiban sebelum bersenang-senang. Gimana ya? Jadi anak-anak zaman sekarang ya, saya juga termasuk mungkin, aduh ada yang ngajak nongkrong nih, tapi ada tugas, kayak tugas mah nanti aja deh, udah deh nanti aja nongkrong dulu. Akhirnya tugas numpuk dan akhirnya kewalahan ngerjain tugas. Nah, itu tuh sebenarnya nggak boleh ya, harusnya kerjain dulu yang betul-betul itu kewajiban kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Nah, baru deh bolehlah bersenang-senang, mau main, mau jumpalit ya silahkan, pokoknya asal tanggung jawab kita jangan ketinggalan gitu loh. Mungkin di self acceptance sama
awareness ada pertanyaan dari Kang Rifki dan Teh Windri? Aku dong mau mendalami ya gitu. Boleh. Dari Gimana tuh? segi mendalami atau menambahkan gitu ini Maya. Dari segi empatinya gitu ya. Biasanya gitu ya. Seseorang anak atau seseorang yang memang memiliki jiwa kritis yang tinggi, memiliki skill kritis yang sangat tinggi, karakternya ini, si anak ini biasanya itu sering membantu seseorang, itu empatinya itu gitu, empatinya itu kepada orang lain bahwa oh ternyata informasi ini tuh salah, saya akan perbaiki dari ilmu yang sudah saya dapatkan. Nah biasanya kayak gitu dari empatinya. Iya. Lebih sih kayak gitu ya. Lalu Nah, timbul makanya, kritik kan ya, timbul kritik nah pertanyaan. kritikan, kamu teh salah, kamu teh bener, nah harusnya seperti ini. Dan kita sebagai manusia, kita dengarkan dulu, jangan langsung apa sih, aku teh nggak gini loh. Biasanya kayak gitu ya, biasanya teman-teman kalau misalkan dikritik dan kita ngerasa nggak mau dikritik, Kadang biasanya pengen itu. menang sendiri gitu. Pengen menang sendiri, maka dari itu ya kita harus berpikir lagi bahwa oh iya ilmu, kamu tuh benar, kamu tuh salah, dan kita pikirkan lagi, oh iya ya, oh iya saya salah, oh iya saya benar, ya udah saya terima kritikannya. Seperti itulah kurang lebih. Terima kasih atas tambahannya Kang Rifki mengenai empati. Akhirnya nyambung ke sebuah kritikan ya. Lalu di sini ada yang terakhir, aku juga bahwa ada hal-hal yang mengendalikan diri gitu. Jadi hal apa sih yang sebenarnya harus kita kendalikan di dalam diri kita? Lalu hal apa yang ada di luar kendali kita? Kalau ada yang di dalam kendali kita itu kayak apa yang akan kita lakukan? Jadi apa yang akan kita lakukan itu gak usah diatur sama orang lain gitu. Ya kita melakukan hal itu karena keinginan kita gitu. Kita bertindak sesuatu atas keinginan kita kayak gitu. Terus kayak dengan apa kita makan nanti, dengan apa kita minum nanti, kita akan pergi dengan siapa. Nah seperti itu adalah dikendalikan oleh diri kita gitu kan, bukan kayak disuruh kamu hari ini pergi sama si ini, nggak kayak gitu kan. Nah terus kita juga harus bisa membatasi diri atau mungkin batasan diri tergantung orangnya dan bagaimana orangnya. Kalau misalnya biasanya orang yang tertutup dia akan membatasi pertemanannya. Kayak contohnya adik saya sendiri gitu kan, dia hanya ingin berteman dengan orang yang ambis sama seperti dirinya. Beda sebagai saya yang kakaknya yang mau cewek mau cowok mau kayak gimana latar belakang kehidupannya, silahkan berteman selagi saya welcome dengan mereka gitu kan. Lalu kita juga mengendalikan percakapan kita, bahwa kita kalau misalnya ngomong jangan asal ceplos aja gitu, bahwa mikirin keadaan dan perasaan orang lain, apakah dia tersakiti dengan perkataan kita, perbuatan kita. Lalu kita juga berpendapat dari diri sendiri, nggak diatur oleh orang lain. Terus ada cara menyayangi diri kita sendiri, yaitu self love ya, nanti itu akan dibahas lebih rinci ya sama Teh Windri. Lalu ada yang di dalam, kalau misalnya di luar kendali kita, apa ya, hal-hal yang di luar kendali kita itu seperti perilaku orang lain, kita nggak bisa ngatur perilaku orang lain. Sama seperti diri kita kan nggak mau diatur oleh orang lain, tapi kita hidup di atas peraturan. Seperti itu. Izin, berarti adanya pemikiran merdeka ya, Iya. merdeka berpikir dari seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang didasari dari keinginan. Yap, betul. Tanpa ada paksaan ataupun tanpa ada ya unsur-unsur dari belakangnya lah gitu, tanpa ada perintah ataupun. Ya betul. Kayak gitu ya? Iya kayak gitu Kang, betul sekali. Lalu kita juga nggak bisa ngatur apa yang bakal orang lain omongin. Misalnya Kang Rifki menjawab pertanyaan saya tadi, kan nggak saya atur ngomongnya kan tadi. Kang Rifki keluar
dari mulutnya sendiri langsung spontan. Lalu kita juga tidak bisa mengatur cuaca dan waktu, itu nggak bisa diatur banget, nggak bisa diatur itu, kecuali pawang hujan kali ya bisa ngatur cuaca. Lalu ada pikiran orang lain, kita nggak bisa ngatur juga pikiran orang lain. Mungkin orang indigo kali ya bisa ngatur, bisa melihat waktu orang lain. Ya, wallahu alam itu mah ya. Lalu kita juga nggak bisa memaksakan apa kepercayaan orang lain. Nah, seperti itu ya, mungkin kepercayaan kalian pasti paham semua ya. Kita juga nggak bisa mengatur waktu orang lain, mungkin jam 7 pagi kita berangkat kerja atau sekolah atau kuliah. Orang lain mungkin ada yang masih tidur, kita nggak bisa ngatur waktu. Oke, kalian semua jam 7 harus udah di tempat kerja semuanya, seluruh dunia maksudnya gitu kan, nggak gitu kan. Nah, yang terakhir itu kita tidak bisa mengatur perasaan orang lain. Nah, perasaan itu nggak bisa diatur, apalagi dipaksain ya, sakit nanti. Oke, mungkin di mengendalikan diri ada pertanyaan lagi untuk Kang Rifki dan Teh Winri mengenai mengendalikan diri. Cukup ya, karena kita sangat bersinambungan semuanya, khusus saya Kania dan nanti ke Winri. Iya. Sangat bersinambungan, jadi ya paham lah. Ya. Sifri paham. Oke, makasih Kang Rifki dan Teh Winri sudah memahami materi saya. Mungkin kita akan kembali lagi ke pengendalian diri ya. Yang terakhir tadi ada cara menyayangi diri sendiri, yaitu self love. Tadi saya bilang akan dilanjutkan dan dibahas lebih rinci oleh Teh Winri. Bagaimana Teh Winri? Sudah siap materinya mengenai self love? Iya, saya akan mencoba menjelaskan tentang self love ya. Sebelumnya saya izin off cam karena di sini sinyalnya jelek ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Self love menurut adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual atau fisik dan juga psikologis. Nah, jadi mungkin artinya dari kita kecil sampai dewasa. Self love ini harus kita miliki ya, supaya kita itu bisa mencintai orang lain dan juga diri kita sendiri. Atau misalkan juga kita itu mempunyai pasangan yang mencintai kita, tapi kita itu tidak cintai diri sendiri, maka semua pujian dia itu tidak ada artinya gitu. Atau juga kita itu menggantungkan kebahagiaan kita pada barang yang kita beli seperti baju, tas, sepatu, atau jalan-jalan ke luar negeri. Maka dengan barang-barang itu kita itu tidak akan bisa benar-benar bahagia dan mencintai diri sendiri. Kalau saja kita sudah merasa cukup dengan diri kita, maka kita merasa diri. Penerapan diri sendiri contohnya di apa sih bisa kamu lakuin. Nah, kalimat negatif itu terus keluar dari diri kita, keluar dari mulut kita, itu diakibatkan karena kita tidak memiliki cinta diri kita sendiri atau self love. Orang yang memiliki self love dengan orang yang narsisme itu berbeda. Jika narsisme itu cenderung
lebih ke cenderung dia itu merasa dirinya paling paling benar. Sedangkan self love dia itu mampu menghargai dirinya sendiri sehingga dia itu menjadi individu yang lebih baik bagi dirinya maupun orang lain. Contohnya seperti kamu itu sudah bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, lalu fokus pada tujuan hidup kamu itu apa gitu. Biasanya orang yang tidak memiliki self-love cenderung itu menghukum dirinya sendiri gitu, dengan komentar-komentar negatif dan membuatnya sulit untuk berkembang. Diakibat apa? Diakibat pikiran-pikiran negatif yang ada dalam dirinya, yaitu lalu apakah ia itu pantas dicintai atau tidak gitu. Mereka yang tidak memiliki self love, dia itu akan merasa tidak aman dan dia itu akan merasa selalu insecure gitu. Karena dia merasa insecure, dia itu akan lari dari masalah, lalu dia akan merasa sedih secara terus-menerus dan keseimbangan emosinya itu apa? Dia itu tidak akan memiliki keseimbangan emosi gitu, yang berakibat akan memiliki konflik dengan orang lain. Sebenarnya memberi kritik kepada diri sendiri itu tidak sepenuhnya salah ya. Dengan kritik mungkin kita itu menjadi lebih baik, tapi jika kritik itu buruk, jika kritik itu negatif, yang secara terus-menerus, nah itu akan putus asa, bahkan sampai tingkat depresi dan akhirnya bisa membuat kita bunuh diri karena kita itu benci terhadap diri kita ya. Nah, jika kita ingin meningkatkan kesadaran diri kita, kita itu yang pertama harus sadar dulu terhadap diri kita sendiri. Ya, nah itu teh yang sudah dijelaskan oleh Kania, tadi. Tapi saya akan bahas kembali sedikit. Jadi sadar diri di sini adalah kita itu harus mengenal dan memahami karakter apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Dan kita harus tahu apa tujuan hidup kita. Bahkan sampai pertanyaan yang paling terkecil seperti makanan apa yang kita suka, minuman apa yang kita suka. Nah gitu. Dengan mengenal diri sendiri mungkin kita itu bisa lebih menentukan arah kemana kita akan menuju, layaknya seperti sebuah kapal. Kita itu adalah nakodanya, bukan orang lain. Jadi kita tuh yang menentukan atau jadi akan hadir menyadari bahwa ia yang dan tidak perlu mengikuti standar orang gitu. Kita harga diri berarti kita itu sudah menghargai diri sendiri. Keputusan yang kita sendiri itu self esteem atau kepercayaan diri. Bagaimana kita lakukan agar
Saya lalu terus berbaik kepada sesama. Karena diri Oke, putus-putus. Teh Windri bisa diulangi. Dari mana dulu? Self esteem kali ya. Tadi self esteem diulangi. Itu self esteem. Untuk kan seperti kita itu berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, terus selalu berbuat baik kepada sesama. yang terakhir ya, perawatan diri. Kita itu apa ya? Perawatan diri bisa kita lakukan misalnya dengan mendengarkan musik, nonton film di akhir pekan, bisa juga dengan berolahraga. Nah, dengan begitu, ayo kita mulai ubah kebiasaan kita mencaci diri dengan lebih mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu bisa kita mulai dengan menerapkan 4 aspek tadi ya, yaitu self esteem, self worth, self aware, dan juga kita tuh harus jadi sahabat bagi diri kita sendiri, karena seorang sahabat itu akan pengertian ketika kita dilanda kegagalan dalam menjalani proses kehidupan. Seperti itu mungkin. Oke, Teh Windri. Oke, Teh Windri, pembahasannya mungkin udah beres kali ya? Apa? Halo, mohon maaf ini karena jaringan. Oke, mungkin Gimana? bisa dikembalikan lagi ke Kang Rifki. Oke, balik lagi ke saya. Terima kasih untuk Hania, untuk Windri. Di tugas ini, di video ini kita sudah melakukan tugas dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mirna ya, selaku dari pengampu mata kuliah pengenalan dan pengembangan diri. Mohon maaf, di tugas kami ini masih banyak kekurangan kesalahan. Karena masih banyak kekurangan karena jaringan ataupun karena ilmu kami yang masih belum maksimal, belum banyak, tetapi ya kami tetap ingin terus belajar. Gitu. Saya ucapkan terima kasih Hania, Windri. Oke, Saya tutup podcast ini sekalian. Oke. Saya tutup dan tunggu video-video berikutnya. Dan ya segalanya di kelas kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih semuanya.